Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara dan saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 23 Agustus 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Anda sembuh. Saya ajak Anda hari ini merenungkan, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih berlimpah atas istirahat malam yang boleh kami nikmati. Terima kasih karena Engkau sudah bangunkan kami pagi ini. Terima kasih atas hidup baru yang Kau limpahkan bagi kami. Bantulah kami hari ini agar pertama-tama memperhatikan hidup spiritual kami, membersihkannya, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Kami mohon semuanya ini dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Injil suci menurut Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam satu peneguhan iman yang diberikan oleh seorang Romo kepada umatnya, Romo tersebut bilang demikian, bahwa baik adanya kalau kita itu tunjukkan kerja keras, kita semangat dalam kerja kita, dalam kontribusi kita, partisipasi aktif kita di gereja. Bagus, kita kerja keras, kita semangat dalam hidup. Tetapi dia katakan, kalau hati kita yang ada dalam diri kita itu kering, atau hidup spiritual kita kering, maka kerja keras dan semangat kita itu sia-sia, karena tidak akan menghasilkan sesuatu, tidak akan menghasilkan buah. Atau dengan kata lain, kalau roh Tuhan tidak mendapat tempat dalam diri kita, dalam hati kita,
maka percuma saja apa yang kita kerjakan. Karena apa yang ada di dalam pastinya akan mencerminkan apa yang nanti kemudian akan nampak di luar. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini masih dengan nada yang sama seperti kemarin, yaitu Yesus yang mengkritik secara tegas para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka berbuat sesuatu atau menjalankan keagamaan mereka hanya supaya dilihat orang, sehingga yang nampak di luar itulah yang diperhatikan. Segala kepalsuan diciptakan hanya untuk menarik orang melihat apa yang nampak di luar. Dalam hati mereka penuh kesombongan rohani, penuh keegoisan, ingat diri, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, hidup spiritual mereka sangatlah buruk. Roh Allah tidak mendapat tempat dalam diri mereka, dalam hati mereka. Karena itu, Yesus kritik mereka dengan kata yang sangat tegas, "Celakalah kalian." Satu teguran yang sangat keras. Yesus juga katakan, "Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, benar apa yang dikatakan Yesus. Kita harus terlebih dahulu membersihkan hati kita, memberikan ruang hati kita untuk roh Tuhan, memfokuskan pertama-tama pada hidup spiritual. Dengan hidup spiritual yang baik, dengan memberikan ruang penuh pada roh Tuhan, dengan membersihkan hati kita dengan pengampunan dari Tuhan, maka hasilnya akan nampak dalam sikap hidup. Sikap hidup yang baik, benar, jujur, adil, murah hati, pemaaf, pengampun, dan sebagainya. Kita bisa isi sendiri. Dengan itulah kita menjadi murid-murid Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, tidak mudah. Karena dalam diri kita manusia ada kecenderungan untuk selalu mencari keuntungan dan kemuliaan diri. Tetapi Tuhan minta kita hari ini untuk berjuang supaya kita menjadi orang-orang yang terlebih dahulu memperhatikan sikap hidup spiritual daripada menampakkan banyak kepalsuan hanya untuk kepentingan dan ego pribadi kita. Saudara dan saudariku, semoga Injil hari ini, firman Tuhan, mendorong kita agar kita mampu untuk terus setia, mampu terus berkomitmen. Tapi itu akan terjadi kalau kita terlebih dahulu bersihkan bagian dalam diri kita, hati kita. Mampukah kita? Sanggupkah kita? Amin. Mari kita minta berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita sayangi dan kasih, usaha dan karya kita dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum. Salam buat Anda semua dari Teraju, Toba, Kalimantan Barat. Dan semoga hari ini menyenangkan.